Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8. Jadi ini adalah lanjutan dari materi yang kemarin. Sebelum kita mulai bisa berdoa dulu di hati masing-masing ya. Dan dipersiapkan catatannya. Kalau nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan atau ada poin-poin penting yang kira-kira disampaikan biar tidak mudah lupa. Wah, bisa sambil coret-coret, bisa sambil mencatat. Monggo dipersiapkan dulu. Oke, kita masuk ke slide pertama. Yaitu di slide 2 ini ada besaran-besaran dalam gerak lurus. Jadi ini materi kelas 1 ya. Besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Kemarin kita sudah membahas sedikit, bahkan sudah mengerjakan soal tentang jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arah, artinya dia besaran skalar. Kalau perpindahan itu adalah selisih antara posisi awal dan posisi akhir dengan memperhatikan arah. Jadi perpindahan itu adalah besaran vektor karena dia dipengaruhi oleh arah. Arahnya kemana? Posisi awal, posisi akhir, perubahan arahnya kemana? Itu berpengaruh. Selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan ini dia adalah kemampuan benda untuk berpindah posisi setiap satuan waktu. Dan dia ini satuannya adalah meter per sekon. Atau bisa juga dalam bentuk satuan lain yaitu kilometer per jam. Selanjutnya ada percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Oke, kita masuk slide 3. Jadi ini adalah rumus-rumus yang digunakan di GLB. Rumus utamanya itu adalah V sama dengan S dibagi T. Jadi ini rumus utama. Dari rumus utama kalian bisa juga mencari S, bisa juga mencari T. Jadi V sama dengan S dibagi T, sedangkan yang sebelahnya kalau ingin mencari S didapatkan dengan cara V kali T. Sedangkan yang sebelahnya lagi, bagian paling kanan adalah T sama dengan S dibagi oleh V. V-nya adalah kecepatan dengan satuan meter per sekon atau dengan satuan kilometer per jam. VS-nya itu adalah jarak dengan satuan meter atau dengan satuan kilometer. Waktu satuannya S atau sekon atau detik, atau bisa juga satuannya adalah jam. Jadi kalau kelas 1 dulu pernah kenal SI, satuan internasional, maka satuan-satuan inilah yang dikatakan satuan internasional. Walaupun tidak memungkinkan dia juga ada satuan lain yang dipakai di soal. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal GLB. Sebuah mobil menempuh jarak sejauh 4 km. Angka pertama yang kita temukan itu adalah 4 km. Berarti kita ingat tadi yang satuannya kilometer siapa? Jarak. Ini juga ada kata-kata sebelumnya, jarak. Sejauh 4 km. Waktunya itu adalah 10 menit. Maka kita lihat ke pilihan jawaban. Kecepatan yang diinginkan itu dalam satuan kilometer per jam. Maka cara menjawabnya kalau dia adalah soal fisika itu harus ada diketahui, ada ditanya, dan terakhir dijawab. Jadi kalau dia nanti ada poin perhitungan nilai, otomatis kalau kurang lengkap akan berpengaruh pada hasil akhir dari nilainya meskipun jawaban akhirnya sama. Diketahui apa saja yaitu S-nya sama dengan 4, T-nya adalah 10.
Maka rubah waktu yang sebelumnya menit itu rubah dulu pada jam. 10 menit berapa jam? 1 jamnya itu adalah 60 menit. Maka kalau dia 10 menit, maka dia adalah 1/6-nya. Sekarang ditanyakan apa? Ditanyakan V. Kita ingat rumusnya V itu adalah S dibagi T. Jadi V sama dengan S dibagi T, maka tinggal dimasukkan angkanya. V sama dengan 4 dibagi 1/6. Hasil akhirnya ini ada di opsi jawaban. Jawabannya adalah A. Selanjutnya kita lihat ke soal yang kedua. Jika Budi mengendarai sepeda motor yang memiliki kecepatan tetap, berarti dia GLB ya. Ciri dari GLB adalah kecepatan tetap. Berapa kecepatannya? 36 km per jam. Waktunya berapa? 10 detik. Nah, ini kan berarti tidak sama. Yang satunya kecepatannya kilometer per jam, tapi waktunya dia dalam detik, nggak kompak ibaratnya. Maka jarak yang ditempuh berapa? Kita lihat dulu yang diketahui. 36 km per jam, rubah dulu ke meter per detik. Kilometer ke meter, maka dia diapakan? Dikali 1000, maka dia 36.000. 1 jamnya berapa detik? 3600. Oke, kalau sudah maka dia dimasukkan ke rumus. V-nya tadi setelah dibagi hasilnya 10 masuk ke rumus. T-nya sudah dalam bentuk detik, maka dia sesuai langsung dimasukkan. 10 kali 10 sama dengan 100 meter. Jawabannya masih A. Oke, semoga cukup jelas ya. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan boleh tanya-tanya lewat WA. Oke, kita ke slide berikutnya, slide 6. Slide 6 ini ada Bu Dini, bukan Bu Yayu ya, Bu Dini. Jadi, Bu Dini ini adalah seorang guru di sekolah dasar. Bu Dini ini menjaga waktu agar tidak telat. Oke, kasih contoh buat siswi-siswinya. Terus, jika jarak Bu Dini dengan sekolah adalah 18 km, lumayan jauh, pakai banget ini. Dan Bu Dini itu hanya bisa mengendarai mobil dengan sangat pelan 36 km per jam. Sedangkan masuknya itu jam 7. Bu Dini ini loh harus berangkat jam berapa agar tidak telat sampai di sekolah. Oke, pembahasannya di slide 7. Yang diketahui apa? Jarak yang ditempuh Bu Dini itu adalah 18 km. Kecepatannya itu adalah 36 km per jam. Ditanyakan T-nya. Maka yang ditanyakan di sini T waktunya. Waktu tempuh Bu Dini itu adalah, kita ingat rumusnya T itu adalah S dibagi dengan V. S-nya 18 dibagi 36. Maka hasilnya itu adalah setengah. Setengah jam berapa? 30 menit. Berarti Bu Dini itu harus ke sekolah itu jam berapa? Maka kalau dia jamnya masuk tepat jam 7, yang alokasi kira-kira dia maka pilihan yang paling tepat itu adalah 6.20. Kenapa? Kalau 6.20 beliau ini berangkat 20 menit ditambah dengan 30 menit, perkiraannya beliau akan nyampe di sekolah itu 6.50. Jadi kurang dari jam 7. Otomatis Bu Dini tidak terlambat. Oke, selanjutnya kita setelah soal tentang Bu Dini, kita ke slide 8. Kalau tadi GLB, lalu ada yang namanya GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Di sini untuk mencari jarak dan untuk mencari VT. Nah, ini ada istilah baru, VT. Ada besaran baru. VT itu adalah kecepatan pada saat tertentu. Jadi pada saat waktu kesekian itu adalah VT. Lalu juga ada V0. V0 ini adalah kecepatan awal. Jadi kalau GLBB ada kecepatan awal, ada kecepatan di waktu sekian.
Rumusnya seperti ini. A-nya itu adalah percepatan. Kalau dia kebetulan di soal itu dia mengalami perlambatan, maka nanti nilainya menjadi negatif. Artinya dia mengalami perlambatan. Kalau dia mengalami percepatan berarti nilainya positif. Oke, ini rumusnya seperti ini. Cukup tahu dulu. Contoh soalnya saya skip dulu ya, biar kalian tidak bertambah pusingnya. Oke, semoga dari penjelasan tadi tidak ada yang banget untuk memusingkan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa tanya-tanya ke WA. Semoga pembelajarannya lancar dan dimudahkan. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan materi tentang gaya. Oke, jadi masuk ke slide 2. Ini adalah Sir Isaac Newton. Jadi kalau kalian melihat gaya itu kok satuannya Newton, wah berarti beliau ini punya peran penting untuk mempelajari gaya. Jadi berawal saat duduk di bawah pohon apel dan ada apel yang jatuh. Kenapa kalau benda itu jatuhnya ke bawah? Nah, itu sudah berpikirnya jauh ke sana. Dan di sini gravitasi, beliau menyimpulkan bahwa gaya gravitasilah yang menyebabkan benda-benda itu jatuh ke bawah dan bulan tetap berada pada orbitnya. Itu adalah sejarah singkat tentang Isaac Newton. Oke, masuk ke slide 3. Jadi, gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya ini adalah besaran vektor, artinya dia memiliki besar dan arah, memiliki nilai dan arah. Oke, terus disimbolkan dengan F besar. Satuannya Newton dan alat ukurnya adalah dinamometer. Ada pada gambar ini ya. Jadi ini disebut sebagai dinamometer. Ada alat ukur lain yaitu neraca pegas. Nanti kita pelajari lebih dalam. Gaya sendiri itu dibedakan menjadi gaya sentuh dan tidak sentuh. Oke, kita masuk ke slide 4. Jadi, pengaruh gaya terhadap benda. Contohnya antara lain, menggerakkan benda yang diam, membuat benda bergerak menjadi diam, mengubah kecepatan gerak benda, mengubah arah gerak benda, dan juga mengubah bentuk benda. Contohnya bagaimana? Itu adalah bocoran dari soal yang harus dikerjakan di sesi ini. Menggerakkan benda diam. Kalau ada benda yang diam, kita beri gaya, benda tersebut lalu bergerak. Ingat tadi gaya adalah dorongan atau tarikan. Selanjutnya ke slide 5. Tadi gaya dibedakan ada dua, yaitu gaya sentuh dan tidak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda akibat adanya sentuhan. Memang harus ada sentuhan baru dia ada pengaruh pada benda. Contoh misalnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Selanjutnya itu adalah ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh itu adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan pada benda tersebut. Contoh gaya tak sentuh antara lain adalah gaya gravitasi dan gaya listrik. Oke, masuk ke slide 6. Di sana ada gambar yang mewakili contoh dari gaya. Misal gaya otot, ada anak-anak yang sedang bermain tarik tambang. Mereka melakukan dorongan atau tarikan dan terwakili oleh gaya otot yang berusaha menarik ke sisinya masing-masing. Jadi otomatis dia pasti arahnya berlawanan karena dia sedang bermain tarik tambang. Di sebelah adalah ada seseorang yang sedang membuat tembikar ya ini istilahnya. Terus ada gaya gesek. Terjadi karena gesekan dua benda. Jadi kalau arah bendanya misal dia ke utara, otomatis arah gaya geseknya ke arah yang berlawanan. Ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memperbesar atau sebaliknya untuk memperkecil gaya gesek. Misal, kalau dia ingin memperkecil gaya gesek, bisa memperhalus permukaan atau memberikan pelumas.
Nanti sisanya dicari ya di soal yang akan dikerjakan nanti. Selanjutnya adalah gambar dari gaya pegas. Ini ada gambarnya seperti ini, jadi misal ada pegas, jadi kalau bahasa sederhananya ini menyerupai pir ya, pegas yang ditekan, ada juga karet gelang yang ditarik, dan juga penggaris yang ditekan, ini contoh yang paling pojok ini. Oke, ini adalah contoh atau gambar dari gaya sentuh. Selanjutnya kita masuk slide 7. Gaya tak sentuh. Di sini ada gaya gravitasi, misal apel yang jatuh atau benda yang jatuh menuju ke bawah. Ada gaya listrik dan juga ada gaya magnet. Contoh ini adalah paku yang tertarik oleh magnet. Ingat magnet punya dua kutub ya, utara dan selatan. Selanjutnya ada ke slide 8. Jadi ada yang namanya resultan gaya. Resultan itu adalah penjumlahan dari gaya yang bekerja pada suatu benda. Jadi dia itu dilambangkan oleh huruf R besar. Dan dia dibedakan menjadi dua jenis. Kalau dia searah, otomatis kita tinggal menambahkan gayanya. Paling mudah ini. Kalau dia beda arah, maka kita mengurangi dari gaya tersebut. Oke, ini di slide 9, ini adalah contoh dari gaya atau soal gaya yang menunjukkan gaya itu searah. Ada F1, ada F2. Dengan diketahui nilainya, F1 itu adalah 5, F2-nya 3. Berapakah resultannya? Tinggal ditambahkan F1 ditambah F2. Selanjutnya ada contoh soal di slide 10. Kalau gaya itu berlawanan arah, jadi ditunjukkan di gambar di sini, dia ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah. Nilai gayanya sudah ditunjukkan seperti ini. Otomatis seperti yang kita ingat tadi, kalau dia berlawanan arah, gaya tersebut berarti dikurangi. Berapakah resultannya? Ada di halaman 11 pembahasannya. Jadi warna biru itu bekerja ke arah kanan, yang tadi warna merah bekerja ke arah kiri. Kita jumlahkan dulu yang ke arah kanan karena dia lebih dari satu gaya. Jumlahnya adalah 25 Newton. Sedangkan yang ke arah kiri kita juga jumlahkan, jumlahnya adalah 30 Newton. Berapakah resultannya? Resultannya itu adalah selisihnya tadi, maka didapatkan hasilnya adalah 5 Newton. Oke, ini pengenalan dulu tentang gaya ya. Semoga bermanfaat, mudah dimengerti, dan stay healthy and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.